Pengannya kata Rizik, aku lelah bang. Itu sebenarnya nambahin sedikit Yai sebentar. ya. Itu Yai betul itu analisanya. Itu sudah kibar bendera putih. Dia tidak bisa lagi melawan petentang-petenteng, tapi harapan terakhir istilahnya kalau di tinju itu ring tinju, dia udah gelendotan di tali ring. Ya, di ring dia udah gelendotan, udah pasrah. Ya udah dah nunggu bel aja gitu kan. Dari narasinya si Bocil Rizik itu memang bermuara kepada agenda besar yang memang mendoktrinasi masyarakat, menjauhkan daripada ulama-ulama Nusantara terkait tentang agenda tersebut itu. Kalau menurut penilaian saya ya, namun kami juga setuju dan sepakat apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Acong itu memang demikian. Kira-kira seperti itu. Dan ini saya nambahin sedikit juga melenceng daripada menjawab rekaman tadi atau video tadi. Bahwasanya sekarang juga mantunya juga bernarasi si Al-Atos itu, si Batuk Akik, mantunya juga sekarang Ahwal Bahar Semut ke Madura, itu pun orang-orang yang ex FPI. Jadi nggak bisa dia terapkan strategi yang tadi kita dengar ke dalam kondisi yang sekarang. Dia udah megap-megap, udah capek dia kan, makanya dikit-dikit perang aja deh, udah capek dia, capek standby. Iya, pemaparannya luar biasa. Masya Allah, ini saya mantap, Insya Allah mantap Bu Acong ya. Itu benar memang ya, karena ada apa itu diskusi. Paham nggak, Yai? Paham nggak yang aku jelasin? Paham. Alhamdulillah. Itu seperti kemarin diskusi antara Untung ya, artis itu Untung dengan Rizik Syihab ya. Rizik Syihab itu mengatakan, kasih pertanyaan tentang percaya, tentang pada mereka sebagai guru. Ya sudah, terserah saja, yang percaya silakan percaya, bagi Muhyiddin itu percaya, bagi yang tidak percaya silakan. Berarti dia sudah sekarang itu mau menyerah, ya kan? Betul sekali, betul. Artinya sudah nggak ada perlawanan sebenarnya. Apalagi ketika ada tantangan daripada Kiai Sepuh yang ada di Bogor, dia tidak berani datang. Itu sudah menunjukkan. Ya kita lihat aja nanti ini di Kiai Syihab Nursalim. Datang nggak mereka? Tambah hancur kalau nggak datang. Kata Ever ini ya, tappingannya kata Rizik, aku lelah bang. Itu sebenarnya nambahin sedikit Yai sebentar. Ya. Itu Yai betul itu analisanya. Itu sudah kibar bendera putih. Dia tidak bisa lagi melawan petentang-petenteng, tapi harapan terakhir istilahnya kalau di tinju itu ring tinju, dia udah gelendotan di tali ring. Ya, di ring dia udah gelendotan, udah pasrah. Ya udah dah nunggu bel aja gitu kan. Nah, atau nungguin pelatihnya lempar handuk putih dari bawah gitu kan. Itu udah begitu kondisinya. Jadi dia hanya berharap Muhyiddin tidak meninggalkan Ba'alawi. Itu harapannya. Makanya tadi apa kemarin ya saya berdebat gitu. Ya udah, yang mau percaya, yang enggak, bukan begitu. Permasalahannya bukan percaya atau tidak. Kalian masih punya utang membuktikan bahwa kalian itu zuriat Nabi, buktinya mana? Lalu dampak kerusakan yang kalian lakukan, saya nggak mau mengulangi leluhur saya husnuzon. Ternyata yang di husnuzon ini ular beludak. Saya bilang, oh ngamuk-ngamuk caci maki. Iya. Oke.
Bang Kasat Mata, Gusti Andri. Assalamualaikum. Silakan Bang Kasat Mata, analisa dari Waalaikumsalam. Oke. Bang Acong tadi mungkin ada yang kurang atau ada yang perlu disimpulkan ya dari semua pemaparannya. Silakan Bang Kasat Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Acong, Bang Skincare, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya tentunya narasinya si bocil tadi itu apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Acong, kami sepakat dan memang arahnya ke situ. Namun ada beberapa item dari narasinya si bocil Rizik itu memang bermuara kepada agenda besar yang memang mendoktrinasi masyarakat, menjauhkan daripada ulama-ulama Nusantara terkait tentang agenda tersebut itu. Kalau menurut penilaian saya ya, namun kami juga setuju dan sepakat apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Acong itu memang demikian. Kira-kira seperti itu. Dan ini saya nambahin sedikit juga melenceng daripada menjawab rekaman tadi atau video tadi. Bahwasanya sekarang juga mantunya juga bernarasi si Al-Atos itu, si Batuk Akik, mantunya juga sekarang mendawir bahwasanya pada zaman Belanda, dijajah Belanda, itu dia membagi-bagi kue terhadap para kabib-kabib Alawi itu. Jadi sudah kehilangan bahan, kehilangan kemampuan, kehilangan narasi-narasi untuk melawan masyarakat. Ya, sekarang dia memelintir dan mendoktrinasi dengan cara demikian. Kira-kira itu aja, Bang Skincare dan kiai-kiai serta kawan-kawan. Monggo. Ya, silahkan Gusti Andri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar 50 dan saudara saya para guru-guru. Jadi kalau menanggapin Bang Acong, rasanya beliau ini terlalu pintar dalam artikulasi ya, penjelasan. Yang saya mau titik baliki di situ apa, ketika ada narasi daripada Rizik Syihab tentang adu domba. Karena adu domba ini terjadi di Kalimantan. Kenapa saya bilang terjadi di Kalimantan? Ada daripada ulama yang memang didoktrin mereka untuk menjatuhkan nama daripada kesultanan kami, Kesultanan Banjar. Nih mohon maaf, dari pihak keluarga kami tidak senang ya dengan para ulama. Ada beberapa ulama yang memang didoktrin mereka. Salah satunya ada mungkin sekitar setengah bulan yang lalu beliau berceramah. Jadi ketika beliau berceramah itu membawa tentang leluhur guru sekumpul, yaitu Datuk Kelampayan. Iya. Jadi ketika beliau bernarasi begini, Sultan Tahmidullah itu berwasiat kepada anak cucunya supaya mengikuti daripada keturunan Datuk Kelampayan, yang mana Datuk Kelampayan ini Al-Idrus. Nah, kalau tidak mengikuti kualat, coba kita lihat narasinya kan Sultan Hamidullah bin Sultan Tahmidullah. Itu yang benar, bukan Sultan Tahmidullah bin Tajidullah, bukan, itu cucu beliau. Narasi ini pun sudah salah nih, sama kayak tuannya yang kemarin, masa anak disuruh kawinin sama ibu. Dan Sultan Tahmidullah itu berkuasanya 1700. Belum sampai setahun beliau meninggal dunia, terus digantikan anaknya yaitu Hamidullah di tahun 17 sampai 1734. Nah, sedangkan Datuk Kelampayan lahirnya 1710. Bagaimana orang yang sudah meninggal tahun 17 bisa berguru di tahun 1710? Nah, penyelimpangan seperti inilah, adu domba seperti ini sesama juriah nanti. Tapi kalau kita buka ke datanya tetap ngeyel. Masa kakek dinisbatkan kepada cucunya bin cucunya? Ini kan lucu. Berguru dengan
orang yang sudah meninggal bisa berguru dengan Datuk Kelampayan. Nah inilah reduksi yang seperti ini, muatan yang seperti ini yang saya kira mereka memang menghadu domba di kalangan yang Bang Acung bilang itu orang-orang dedengkot zaman dulu ya. Nah ini yang memang kurang gaptek, kagak ngerti dia apa sekarang internet udah gampang, enak cari data, ya dia aja, keblek kagak tuh. Saya ngejelasin panjang lebar mulut berbusa, tapi ya itu ketika ulama-ulama mereka gencar-gencarnya mengalhapsikan para keturunan kerajaan Kesultanan Banjar, ini gila-gilaan ini di Kalimantan. Jadi saya harap banyakinlah room yang seperti ini dan mudah-mudahan para guru sampaikanlah yang sebenar-benarnya. Jadi ini ya, pembegalan sejarah ya, pembegalan sejarah leluhur-leluhur di Kalimantan ya. Iya, pembegalan itu bukan cuma pembegalan tapi penyelewengan sejarah. Ini ular beludak harus dibunuh. Iya. Nah, saran saya Gus Yandri mewakili Kalimantan. Jadi kapan Gus Yandri naik koma, apalagi buka koma, pakai coret-coretan, entah itu cuma di buku, pakai pulpen. Jadi gambarkan siapa orang-orang tadi, supaya yang lain bisa screenshot. Ini loh buktinya di Kalimantan kalian pun berbuat jahat menyelewengkan sejarah. Lanjut. Itu sudah ada PT-nya dari keluarga saya, Gusti Syarif ya. Beliau itu kan salah satu konten kreator di TikTok juga. Nah, disitulah saya mengomen video yang menjadi duet beliau. Saya bilang itu salah datanya, tapi nanti dikoreksi beliau lagi, biar bisa di take down videonya. Anda termasuk orang yang menyelewengkan sejarah, saya bilang begitu. Walaupun saudara yang mana yang bukan sejarah, kita sikat. Walau itu saudara saya. Waduh, ini keras ini. Ya, bukannya keras, kita bangun-bangun tidur udah jadi Al-Habsi. Ya, wah keren ini. Ya, sudah kena tipu saya panggil kepala besi ya. Bukan Ya, cuman Gusti Andri Al-Habsi gitu ya. Bukan cuman si Rijik yang capek, gue juga capek nih. Loh, Ngurusinnya. lah Sayyid Wasim itu saja sama si Usman katanya ibunya Al Idrus kok piye? Iya, gini. Saya terangkan anu ya, masalah Al Idrus itu ya. Ya. Gini, itu di manuskrip ya kan, di manuskrip Hanan itu memang ada. Tapi sebenarnya Al Idrus itu bukan hanya di Pahlawi. Pahlawi itu nggak tahu ya apa itu benar apa enggak. Tapi kalau Al Idrus yang ada di Yaman itu keturunan daripada Muhammad Al Azraq. Jangan bedakan. Kalau Pahlawi itu menyambungkan kepada Ahmad bin Isa, tapi ini Muhammad Al Azraq bin Isa. Gitu loh. Itu marganya ada Al Haddad, ya Al Idrus, Al Baiti, Al Hadar. Itu dari Yaman. Itu Bani Husaini juga. Ya. Sedangkan Al Musawi itu Al Hasani. Nah, di situ perbedaannya. Al Haddad yang berjalur kepada Muhammad Al Azraq, bukan kepada Ahmad bin Isa. Kalau Ahmad bin Isa itu nggak ada yang benar, sampai sekarang datanya nggak ada. Ya, itu aja. Itu ada manuskripnya ada di Kiai Hanan. Hiram Pak. Manuskrip Wali Songo. Kiai siapa? Kiai. Itu. Kiai Hanan, Bangkalan. Itu ada memang dari Muhammad Al Azraq, kakak daripada Ahmad bin Isa. Bukan dari Ahmad bin Isa loh, kakak daripada Ahmad bin Isa, Muhammad Al Azraq. Ya. Nah, sedangkan Wali Songo itu dari dari siapa itu? Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim. Beda, nggak sama.
Jadi semua itu berbeda-beda, jalurnya beda-beda. Kalau Muhammad Al-Azraq memang di Yaman, tapi di Iya. situ gelarnya putra-putranya itu Al-Aidrus, Al-Haddad, Al-Haddar, Al-Baiti. Iya, maksudnya Tidak kan semua Al-Aidrus itu, Al-Idrus yang bukan Ba'alawi kan, maksudnya itu loh. ya betul, betul, betul. Bukan Mbak Lawi. Iya, jadi denger no kamu Umar Barabah, pasang telingamu Umar Barabah, pasang telingamu dengan baik-baik, ojo mung gacung ngakoni ae kocrok. Di situ kawan-kawan ya. Jadi Izin menambahi host, ini sama dengan siapa Al-Hasani yang dari itu kerajaan Yordan itu. Saya lupa Iya, nama iya. itu. Apa tuh Ya. mirip nama marga dengan nama Ba'alawi. Sebenarnya Ba'alawi ini suka mencontek-contek nama. Baik nama ataupun pom mereka itu suka Ya. mencontek. Asyibani. Saibani kan. Ya. Ya. Nah, itu sama kasusnya. Ya Yang memang penting ojo Bani Arsadi lah. Itu juga nanti juga dicantolkan juga, makanya Dia itu asegap, siap-siap udah Gusti jadi sekarang- asegap kok dia. Udah jadi sekarang asegap itu- kok. Coba tanyain. Bentar tuan-tuan guru, di bawah ada Umar Barokbah. Ini yang keturunan PKI di Kalimantan bukan ya Barokbah? Betul, Barakbah itu Betul, yang di betul. Kalimantan itu, yang jadi dedongkot PKI itu. Ya, Namanya kan Barakbah. Barakbah itu tahu nggak? Yang membawa Damang Lehman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menipu Damang Lehman sehingga tertangkap dan terpancung. Itu Idrus Barakbah itu. itu marganya. Al-Idrus itu. Barakbah Al-Idrus. dan Al-Idrus itu. Itu Habib Dua panglima Al-Idrus. kanan, menteri kanan dan menteri kiri, dua-duanya saling bersangkutan itu. Allah. lebih baik sih, lebih baik, lebih baik sih, lebih baik sih, Kalimantan. lebih baik siaro di orang tua sendiri, ngapain siaro ke sana bikin dosa aja. Lah iya. Jauh-jauh suruh bayar, suruh cium-cium Bayar. telapak kaki, ogah. Najis. Mending gua cium telapak kaki emak gua, bapak gua. Bang, syirik terbesar abad ini percaya Baal sebagai cucu Nabi kok. Suruh Allah. ziarah ke Baal. Syirik terbesar abad Kang ini. syukuri munggah-munggah bikin perkara. Abibnya wis mau panas, mbok panasi meneh. Umar Barakbah, emang kami ini nggak bisa belajar nasab. Nggak kan seperti kalian begitu ditanya nggak usah tahu. Dibalas Terima apa? aja. Keluarin aja karomanya para Habib Tobol itu. Keluarin karomanya. Nah, gini. Nggak tahu nasab. Bentar. Boleh nggak saya memberikan semangat pada kawan-kawan ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Sikril. Monggo, Sikril. Ya, ini saya ada satu syair ya, agar supaya kawan-kawan ini semangat karena mereka ini sudah hampir rungkat kan gitu ya, sudah tidak punya daya. Wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Nah, wa kuntu adalah diriku ini ya kan, apabila menekan tombak mereka dengan senjataku, artinya membalas mereka pada kaum yang sudah porak-poranda, maka kasar tuh kuubah, maka aku akan memotong atau mematahkan strategi atau benteng mereka. Autas takima, kecuali bila mana mereka itu kuat. Jadi sekarang mereka itu sudah nggak kuat, artinya kebenaran sudah nampak. Tetap berjuang semangat agar supaya mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini baru cocok sama si Pitung nih. Boleh saya narasi tentang Barakbah ini? Silakan. Silakan, saya kasih waktu 3 minggu 3 malam. Syekh. Silakan. Kebanyakan ya Syekh. Dia bilang semuanya nih jadi ahli nasab. Iya betul, jadi ahli nasab. Karena kita orang ahli nasab. Dari kecil kita ahli nasab. Kita orang gabail ahli nasab. Kita memegang
nasab kita dengan nasab Al-Adnan. Dan Baragbah itu dari mana? Nasabnya dari mana? Kamu sendiri tidak tahu nasab kamu dari mana ya Baragbah. Iya. Itu dia. Jangan langsung menusuk gitu loh saya. Sedikit. Tadi dikasih tahu leluhurmu itu PKI di Kalimantan. Wah, ngamuk-ngamuk dia, banting pintu, banting jendela, banting piring. Allah. Baraba ini Jangan langsung diuti Kang Aco, Kanda. Baraba ini gayanya kayak ulama, model potongannya kayak ulama tapi otaknya dungu ini begini nih. Iya, betul. Mereka ini, saya bukan dari Gogel ya. Saya ini dari keturunan Ahlen Nasab Bani Gahtan. Dan Adnan, kita selalu membantu Bani Adnan. Dan Bani Adnan selalu membantu Bani Gahtan. Itu sejarah kita, nasab kita. Kalau Mbak Alwi nasabnya dari mana? Dari kambing. Enggak. Saya tanya dulu. Saya ada di sini sebentar, saya tanya. Host, takdir nasabmu dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Kalau kita tanya kepada Mbak Alwi, terutama di Robito Alawiyah, nasab kalian dari mana? Dari Rumail Abbas. Pencatatnya siapa? Wapi. Orang-orang dungu semua, orang-orang dungu. Barakba, kita tidak dengan Gogel ya. Gogel yang belajar dari sana, dari kita orang. Bukan dari Gogel kita orang. Gogel yang belajar dari kita. Karena soal nasab Arab, semuanya orang Arab yang tahu. Kalau Mbak Alwi tidak tahu nasab karena mereka bukan orang Arab. Begitu Barakba. Bagaimana orang Arab, orang seribu orang aja dari Arab dipulangkan ke Yaman, orang di sana pengemis, gimana? Di Arab Saudi, orang Yaman itu dipulangkan dari pemerintahan Arab. Iya, saya mau katakan ya, di sana orang Yaman itu ada Dahbash, ada Ba'alwi. Jadi kita harus tahu, dari Yaman asli tidak mungkin seperti itu jadi tukang minta-minta. Sebab Gebili, yang disebut Gebili, tidak akan meminta-minta. Biarpun dia mati kelaparan, tidak akan meminta kepada orang lain. Oh, berarti itu yang dipulangkan itu Mbak Alawi itu yang jadi pengemis itu saya. Iya kan saya bilang kan. Iya. Balawi itu ke sana saya mohon maaf. Aku waktu ke Mekah itu memang banyak itu pengemis dari Yaman. Itu ternyata Mbak Alawi semua tak tanya saya. Betul. Itu Dahbash mereka seperti orang-orang Yaman. Muka-mukanya karena hidup di sana. Nah, seperti Mbak Alwi, muka-mukanya mirip Yaman karena mereka hidup di Yaman. Jadi mereka yang dua ini, Dahbash dan Mbak Alwi, mereka emang sering merusak nama-nama Yaman. Itu dia. Kalau si Barakba ngerti soal itu, berarti si Barakba benar, tidak berbohong, sedang tidak berbohong. Kalau tidak tahu, mereka pura-pura tahu. Tahu nggak Dahbash? Ya Omar Barakba, Dahbash, orang-orang Afrika, asli Afrika yang duduk di Yaman, yang ratusan tahun, seperti kamu orang, duduk ratusan tahun, akhirnya kamu ini yang merusak Yaman. Yaman dihancurkan dengan membawa penjajah. Hadramaut disatukan oleh Yaman. Itu padahal Hadramaut dan Yaman. Kamu rusak. Al-Biyad itu yang merusak Ba'alwi. Al-Biyad namanya. Itu yang merusak Hadramaut, dipersatukan. Sekarang kita sedang memerangi Shimaliyin.
Bukan Cimaliin yang kita perangi, Al-Houthi dari bangsa kamu ya Barak Bah, begitu. Jadi gini saya